Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Nur Hidayat. Saya guru PAI dari SMKN Bumarif Kudus, sekaligus mahasiswa PPG Daljak Batch 2, Universitas Wahid Hasim Semarang, NIM 25406061396. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran untuk kelas 11 dengan tema adab bermedia sosial. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk? Nggak, nihil ya. Belum mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Adakah dari anak-anak semuanya yang bisa memimpin doa? Ya, oke. Kevin, silahkan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Maju satu orang memimpin kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang mau memimpin? Oke, maju ke depan, Neng. Sudah siap? Aku bisa berdiri semuanya. Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Sekarang waktunya untuk presensi ya, anak-anak. Bu absen ya. Abdul Reza ada? Adam? Ahmad Muadib Khairun? Ahna Fairus? Aldiansyah? Alvino Maulana? Argina Ridho? Ari? Arul? Arya? Afian? Wisnu? Oke. Masuk semua ya, alhamdulillah. Oke. Nah, untuk sebagai pemanasan pagi hari ini sebelum masuk ke materi, kita ice breaking dulu anak-anak. Bisa berdiri semuanya? Bisa berdiri. Kita mengikuti gerakan yang ada di layar ya. Oke. Yuk, mulai. Ayo semuanya. Kata-kata motivasi untuk hari ini supaya kalian muncul semangat untuk belajar, semangat untuk memiliki adab di dalam media sosial yang akan kita bahas untuk materi pagi hari ini. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa orang berilmu yang tidak beradab ibarat pohon yang tidak berbuah, indah dipandang tetapi tidak memberikan manfaat. Jadilah seperti matahari yang menyinari tanpa memilih memberi, tanpa mengharap dan mengajar, tanpa merendahkan. Nah itu. Jadi kita sebagai seorang muslim mendapatkan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah melalui akhlak beliau supaya kita meniru, menjadikan Rasulullah sebagai teladan kita. Kayak gitu anak-anak. Memiliki adab baik di dunia nyata maupun di dunia maya.
Masih ingat nggak sama materi yang kemarin tentang menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan juga zuhud? Masih? Masih, oke. Coba Kevin, apa itu menjaga kehormatan? Menjaga kehormatan itu Menjaga kehormatan berarti kita memelihara memelihara martabat diri sendiri maupun orang lain. Oke, kayak gitu. Nah, dengan menjaga kehormatan kita mengetahui batasan pergaulan antara diri sendiri dengan lawan jenis. Masih ingat kesepakatan kelasnya anak-anak? Boleh ulangi lagi ya, untuk kesepakatan kelasnya. Yang pertama, hadir tepat waktu. Tadi kalian sudah hadir tepat waktu, terima kasih anak-anak. Kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang kedua adalah menjaga kebersihan. Nah, coba di bawahnya, sudah bersihkah kelas kita anak-anak? Sudah bersih, oke, alhamdulillah. Terima kasih sudah disapu-sapu tadi ya. Nah, terus yang ketiga, HP di silent. Nggak ada HP. Nah, kita belajar tentang media sosial hari ini, kita belajar tentang teknologi. Kita menggunakan teknologi sebagaimana mestinya. Ketika pembelajaran, gunakanlah teknologi, HP, laptop, dan lain-lain untuk belajar. Jangan ada distract, jangan main game sendiri, seperti itu ya. Nah, bisa dipahami? Bisa. Kita gunakan hari ini HP hanya untuk belajar. Tujuan pembelajaran hari ini, apa sih tujuan pembelajaran kita? Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama, menjelaskan adab menggunakan media sosial. Yang kedua, menjelaskan dalil nakli atau dalil dari Al-Quran. Menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam. Yang keempat, selanjutnya membuat postingan dan komentar yang positif di media sosial. Meyakini bahwa adab menggunakan media sosial dalam Islam dapat memberi keselamatan bagi individu dan masyarakat. Selanjutnya, membiasakan sikap menggunakan media sosial yang santun, saling menghormati, bertanggung jawab, semangat kebangsaan, dan cinta damai. Jadi tujuan kita mempelajari media sosial adalah supaya kita mengetahui positif dan negatif dari media sosial tersebut. Nah, media sosial itu hanya alat, kita sebagai pengguna, kita yang harus bijak dalam menggunakannya. Pemahaman bermakna anak-anak. Di media sosial dalam perspektif Islam bukan sekedar platform hiburan, melainkan ruang ibadah yang setiap aktivitas digitalnya mulai dari like, share, hingga komen memiliki nilai pahala dan dosa, serta menjadi jejak abadi yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga menuntut kita untuk senantiasa menerapkan prinsip tabayun sebagai bentuk kecerdasan digital, beriman, dan menjadikan setiap konten positif sebagai amal jariah digital. Jadi tabayun itu apa sih anak-anak? Tahu nggak tabayun itu apa? Jadi tabayun itu adalah kita meng-cross-check sebuah informasi supaya kita tidak salah paham, tidak salah mengerti, tidak menimbulkan berita bohong, tidak menimbulkan berita yang menimbulkan kebencian kepada orang lain atau suatu kelompok kayak gitu. Jadi kita bertabayun itu tujuannya supaya kita mengetahui apakah informasi yang kita dapatkan ini real, benar, atau hanya sebuah asumsi. Ada sebuah opini dari seseorang, apakah fakta atau tidak, gitu. Nah, kita cross check melalui itu tadi yang dinamakan sebagai tabayun. Nah, terus pertanyaannya sekarang, selama ini HP kalian itu dimanfaatkan untuk apa saja? Untuk belajar, terus main game, untuk komunikasi, untuk bermain media sosial, macam-macam ya. Untuk apa? Mencari uang, untuk bekerja. Sudah ada yang bekerja di sini.
Selama ini media sosial apa saja yang kalian ikuti? TikTok, IG, Facebook, Twitter, ada yang ikut? X, ya X atau Twitter, nah, gitu. Macam-macam media sosial itu. WA, WhatsApp, gitu. Dari media sosial yang kalian ikuti, apa manfaat dan dampak negatifnya kira-kira? Apa manfaatnya? Apa, Neng? Mendapatkan ilmu, ya betul. Media sosial itu adalah sumbernya informasi. Informasi itu bisa didapatkan dari mana saja. Asal kita bisa tabayun itu tadi ya, meng-cross check apakah berita ini benar atau tidak, kayak gitu. Mendapatkan ilmu tadi, manfaatnya. Terus apalagi kira-kira ya? Nah, jadi di kegiatan inti ini, coba diperhatikan, di sini ada 3 gambar. Nah, ini gambar yang pertama, gambar apa ini? Bullying, betul. Ini ada orang yang nggak mau difoto, terus difoto sama temennya. Terus yang kedua ini tentang apa ini? Cyberbullying, betul. Ini melalui media, ini ada koran atau majalah ini. Nah, ini seakan-akan menyudutkan mbak-mbak yang ini ya. Terus dia menjadi sedih. Terus yang ini apa? Depresi, betul. Dia dikatain fat, dia dikatain gemuk, dia dikatain stupid, kayak gitu. Stupid itu bodoh. Jadi setiap orang pernah mendengar cerita ya kalau kita itu sebenarnya ahli di dalam bidang kita masing-masing. Oke, selanjutnya coba kalian lihat video ini. Perhatikan videonya ya. Nah, bisa fokus lagi ke depan anak-anak ya. Informasi lain pemirsa, berhati-hatilah saat menggunakan media sosial atau menjalin pergaulan dengan sesama. Akhir-akhir ini kasus perhubungan atau bullying semakin mengkhawatirkan, khususnya pada anak-anak dan juga remaja. Korban perhubungan bisa saja mengalami depresi hingga melakukan bunuh diri. Untuk itu, orang tua khususnya diminta untuk melakukan pengawasan yang cukup ketat pada anak-anak yang saat bermain gawai dan media sosial. Beberapa hari lalu, dunia hiburan Korea digegerkan dengan kematian salah satu bintang K-pop, Suri, mantan personel grup band FA. Suri ditemukan tewas di apartemennya di provinsi Gyeonggi. Diduga perempuan berusia 25 tahun ini bunuh diri dipicu depresi berat yang dialaminya saat menggunakan media sosial. Tidak hanya Suri, seorang pelajar 14 tahun inisial YSS ditemukan tewas gantung diri di sebuah rumah kosong di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Diduga YSS nekat mengakhiri hidupnya karena tidak tahan mendapat perundungan atau bully. Perhatikan videonya ya, perhatikan Kafka. Saat ini media sosial memang tempat rawan bullying dan intimidasi di dunia maya. Anak-anak dan remaja perlu diwaspadai karena menjadi sasaran untuk kasus perundungan. Sejumlah orang tua pun mengaku khawatir dengan bullying di media sosial. Wah, itu sangat khawatir sekali ya, karena itu mempengaruhi psikologi anak. Temannya berkata apa saja yang menyinggung perasaan dia langsung baperan. Dia masuk kamar, kadang-kadang mungkin mereka, kok aku digituin sih, dan dia sampai nangis. Cuman kan yang namanya orang tua tetap aja menjaga ya, diperhatiin. Menurut pendapat kalian, stop bullying, karena akibatnya apa tadi? Depresi, bisa menyebabkan bunuh diri. Nah, mental. Top kali. Hari ini kita belajar tentang bullying ya, tentang adab bermedia sosial, bagaimana dampak positif dari media sosial, dampak negatif dari media sosial ternyata ada ya, ternyata bisa ditimbulkan tergantung dari cara kita menggunakan media sosial tersebut. Nah, untuk memudahkan kalian dalam belajar, kita berdiskusi, kita bagi studi kasus ini ya tentang media sosial, ada bermedia sosial. Nanti Bu Laili bagi kalian menjadi 6 kelompok. Karena kalian ada 36 dibagi 6 berarti satu kelompok ada 6 orang. Nah, diskusi kelompoknya yang kelompok pertama ini nanti Bu Laili kasih soal. Bu Laili kasih soal ini tentang studi kasus dan juga
bahan untuk diskusi, kalian bisa mencari kelompok. Kita urutkan sesuai absen atau mencari sendiri. Mencari sendiri. Ya, mencari sendiri. Oke. Berarti satu kelompok ada 6 orang ya, tidak boleh lebih. Mencari sendiri boleh, silahkan. Ayo, dimulai dari sekarang. Oke. Ini kelompok 2, kelompoknya Alvino, Amit. Ini kelompok 3, kelompoknya Kafka. Kafka. Bukan. Oh, Adam. Sini kelompok 4, kelompoknya Arya. Kelompok 5, kelompoknya Kevin. Kelompok 6, kelompoknya Nugro, Aji. Kelompoknya Aji. Nah, itu sudah ada studi kasusnya, bisa dibaca. Terus di bawahnya ada bahan untuk berdiskusi. Iya, nama lengkap, Neng. Nama lengkap. Nanti untuk pekerjaannya, nanti kalian bisa tulis di baliknya. Nah, di baliknya itu ada titik-titik. Nah, itu bisa ditulis di situ. Nah, diskusi kelompok bisa dimulai. Nah, kalian bisa cari di internet, cari melalui HP. Kita gunakan HP itu sebagai dampak positif dari bermedia sosial dan juga teknologi. Gunakan HP-nya untuk belajar. Sudah, ditulis namanya dulu, nanti dibaca, nanti bisa dicari bahan diskusinya. Ikut diskusi semuanya ya. Semua punya bagiannya masing-masing. Diskusikan. Punya kuota ya? Dikerjakan. Apa naik? Implementasi. Silahkan didiskusikan. Saya kasih waktu sampai, ini jam berapa, Nay? 19.14. Tidak ada. Apa? Iya boleh, pakai ayat Al-Quran enggak apa-apa. Apa? Oh ya, boleh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Boleh Abu? Boleh. Boleh.
Kelompok Avian, kelompoknya Kevin juga. Oke, maju satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok yang lain nanti saya minta kalian masukannya atau ada yang mau bertanya silahkan ditanyakan. Kita belajar bersama-sama supaya kita paham hari ini ada oleh-oleh yang kita dapatkan berupa ilmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengintip informasi, tidak langsung percaya dan menyebarkan berita sebelum memastikan sumber yang benar. Dalam Islam, ini sesuai dengan ajaran untuk memeriksa setiap kesalahpahaman dan konflik seperti menyebarkan berita bohong atau baik atau menyinggung tentang lain. Jawaban kedua. Ya, Topi. 1. Memperluas wawasan dan informasi. Kita dapat mengetahui berbagai peristiwa atau berita dari seluruh dunia dengan cepat. Jadi tempat yang positif untuk mendapatkan informasi dan menyebarkan Islam. Yang keras. Jelasannya. Ayatnya dibaca. Artinya sekali Ayat Al-Quran Al-Mujarrad ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in jakum fasiqun binaba'in fatabayyanu. kita dianjurkan supaya memiliki adab dalam bermedia sosial agar kita menciptakan kehidupan yang damai baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Nah, untuk menciptakan kesehatan secara fisik maupun psikologis anak-anak begitu. Dalil naklinya tadi selain Quran surat Al-Hujurat ayat 6 ini juga ada Quran surat Al-Qalam ayat 10 sampai 11. Langsung artinya aja ya anak-anak. Dan janganlah kamu hai Muhammad patuhi orang-orang yang banyak berjanji dan suka mencela yang kian kemari menyebar fitnah. Nah, kaitan dengan cyberbullying adalah ayat ini melarang menjadi provokator atau penyebar fitnah yang dalam istilah siber dikenal sebagai flaming atau memancing situasi panas di media sosial. Perilaku ini termasuk bentuk cyberbullying karena menimbulkan kerusakan dan perpecahan. Begitu. Untuk memberikan kalian pemahaman yang lebih lanjut mengenai adab bermedia sosial, kalian bisa mengerjakan ini soal di quizzes. Nah, ini bisa di-scan. Kelihatan enggak anak-anak? Nah, itu bisa di-scan. Ya, saatnya kita menyimpulkan pelajaran yang sudah kita dapatkan pada pagi hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Afian, ya silakan. Media sosial dalam perspektif Islam merupakan perluasan ruang ibadah yang menuntut kita untuk senantiasa menerapkan prinsip tabayun, menjaga etika berkomunikasi, dan bertanggung jawab atas setiap konten yang dibagikan. Karena segala aktivitas digital merupakan cerminan akhlak yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya marilah kita merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Ada yang bisa merefleksikan? Baik, Fadil. Silakan direfleksikan. Dan untuk yang lain silakan diisi link refleksi yang ada di depan. Rekan saya bahwa setiap interaksi di media sosial, mulai dari unggahan konten, berkomentar, hingga membagi informasi merupakan cerminan akhlak dan iman yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sehingga menuntut saya untuk senantiasa menerapkan prinsip tabayun dan berpikir kritis sebelum bertindak. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan lagi untuk materi yang akan kita bahas pada minggu depan, yaitu mengenai dampak lain dari media sosial. Tolong dipelajari lebih dahulu ya. Doa setelah pembelajaran. Kevin bisa dimulai. Oh ya, Afian. Dibaca doanya, Neng. Bismillah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.